bilang ya wajar kalau anak-anak media kalah, karena memang pada dasarnya media itu kan tujuannya mencari berita, bukan mencari gol gitu kan. Jadi untuk mencari gol biar urusan timnas sama tadi ya. Iya, betul. Tadi ada Bang Sadap juga, meskipun menit mainnya sedikit tapi kontribusinya dari awal jelas nggak ada. Seru sih tadi, maksudnya ini sebagai bentuk menyambung silaturahmi bersama teman-teman media ya. Dan mudah-mudahan ini agenda ini bisa terus terjalin ke depannya, kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Kalau saat ini di bola, ya sama-sama kita akan ada agenda-agenda atau kegiatan lainnya. Udah pulang? Udah, Ya? selesai ya? Tadi Sama kesannya sama abang gimana? Ya, seru. Ternyata pada hobi bola juga selama ini kan kita nggak pernah tahu juga ya hobi mereka tuh apa gitu. Ada yang mungkin hobinya main kelereng, atau hobinya main bola dekel, tapi ternyata tadi ada beberapa yang bagus, hanya terlihat memang senang bola, senang ikutin bola juga. Bahkan ada juga beberapa di antaranya tadi ada fans Liverpool juga. Harus pesan ya, yang pasti kita, Anda tadi mana tadi ada salah satu wartawan fans Liverpool, berarti artinya kita tahun ini tahun yang kita memang waktunya bersabar gitu, melatih kesabaran kita gitu, dan keikhlasan hati. menurut Bang Bi, permainan anak-anak wartawan seperti apa Bang Bi? Jelas, sangat tidak bagus ya. Ya oke lah. Cuma memang kalau kita kan tadi memang ada beberapa di antaranya memang senang main, dan salah satu syarat tidak tertulis tim Leicester itu open recruitment-nya adalah main bola, bisa main bola. Jadi ya wajar kalau secara tim kita secara main bola tuh lebih unggul secara materi pemain gitu. Tapi kan kita di sini bukan nyari menang atau kalah, kita nyari fun aja, nyari silaturahmi aja. Nyari golnya banyak banget ya. Ya kan tadi ada hadiahnya. Hadiahnya kan buat anak-anak, buat tim, buat wartawan. Udah di 7 pun tetap nggak mampu juga. Ada memang ya segitu aja gitu kemampuannya. Bang, soal ngajarin puasa Abang El sama bayar zakat. Iya, ya kan memang dari dulu dia orang ngapain sih di sebelah. Dia di sini. Ngapain sih tadi? Diam aja. Iya, kita kan memang dari awal selalu mengajarkan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti sejak ini, termasuk berpuasa. Karena kita rasa di usia 4 tahun ini adalah usia yang tepat gitu ya, untuk mengajarkan dia berpuasa meskipun tidak full. Dan alhamdulillah sejauh ini dia berusaha untuk tetap menjalankan, meskipun ya kadang-kadang setengah hari atau kadang-kadang di 3/4-nya. Ada cranky gitu nggak sih panggilan? Di awal doang mungkin kaget kali ya. Kita membangun namanya juga di sini. Bang, kasih pengertian ke Abang El kalau puasa itu apa gitu maknanya Bang? Seperti apa? Ya, baik saya maupun istri kan mengajarkan bahwa puasa itu adalah bentuk kita melatih kesabaran, bentuk cara kita untuk bersyukur, bentuk cara kita untuk melawan hawa nafsu gitu. Jadi itu tidak hanya melawan lapar dan haus, tapi juga menahan nafsu, baik itu nafsu amarah, nafsu syahwat dan sebagainya. Gitu. Menjanjikan hati. Bayar zakat sendiri. Dan nafsu syahwat. Bayar zakat ngajarin Ya, maksudnya berbagai macam nafsu gitu ya. Tapi untuk Abang El saya jelaskan yang sekadar nafsu, untuk kita tidak membenci, kita tidak ngomongin orang lain, kita tidak tidak marah. Karena memang harus benar-benar ditekankan rasa emosional di hari puasa. bayar zakat Bang, ngajarin gitu ke Abang El. Ya, tidak hanya zakat, bahkan sedekah pun memang dari kecil kan, dari umur 2 tahun ketika dia di mobil, dia ngeliat ada pengemis yang ataupun pengamen, dia pasti akan bahkan ketika orang tuanya lupa, dia inisiatif untuk Pak, Bun, kita ada pengamen, boleh nggak abang minta uang untuk abang bagiin. Jadi hal-hal positif seperti itu memang sudah ditanamkan lah kepada abang. Dan nanti zakat pun nanti, untuk zakat sih belum, tapi mungkin nanti akan segera kita kasih pengertian apa sih zakat itu.
Tapi yang yang ke Bang Alam Malaysia punya anak lagi gimana sih Bang? Kalau abang itu memang basicnya dia udah tahu kalau itu anak pertama. Jadi sejak dia punya adik kedua yaitu Lesia, dia sudah mengerti lah bahwasanya dia ada seorang kakak yang tertua. Dia sudah tahu sosoknya sebagai kakak harus mengayomi, harus sayang sama adiknya, termasuk untuk yang kes anak ketiga ini, bahkan ketika dalam kandungan. Justru ketimbang orang tuanya dia yang lebih sering berinteraksi dengan adiknya. Dia sering tiap pagi di sela-sela waktu dia sering bisikin adiknya, adik apa kabar gitu. Abang udah gak sabar nih ketemu sama adik. Hal seperti itu yang membuat kita menyadari bahwa alhamdulillah abang ini sudah siap untuk menjadi abang, menjadi sosok kakak. Namanya siapa sih dan artinya apa? Gua aja belum habis dulu dong. Eksklusif, Pak. Ngomong soal anak ketiga. Ada pokoknya ada unsur Liverpoolnya. Bang, ngomong soal Dipanggilnya Ipul. Bang, ngomong soal anak ketiga nih Bang, ada komentar juga dari dokter kandungan yang menyarankan untuk tidak menambah karena lebih perhatian untuk ke Lesti, kasihan ke Lestinya katanya. Tanggapan Abang seperti apa Bang? Bukan kekasihan kepada kondisi fisik ibunya, lebih kepada keselamatan. Kalau untuk kasihan kepada ibunya, saya rasa istri saya lebih tahu kondisi fisiknya dan so far kita yang lebih mengetahui ya kesiapannya, kemampuannya seperti apa untuk kondisi fisik yang dijalani. So far bahkan ketika orang lain menganggap bahwa istri saya tidak mampu, tidak kuat, lelah, letih, capek, bahkan dia yang suka minta, Kak, aku butuh kegiatan, aku pengen syuting. Jadi tidak serta merta standarnya orang lain itu sama dengan standarnya kita, dengan kemampuannya kita. Jadi untuk saya rasa untuk kuat atau enggaknya istri saya itu kita yang lebih mengetahui dibanding orang lain. Tapi untuk mengenai keselamatan tentu kita sudah konsultasi kepada dokter. Saat itu kita begitu anak ketiga jadi kita juga was-was, bukannya kita nggak khawatir, justru kita yang paling takut karena memang dari awal kita sudah diwanti-wanti dan kita pun sudah pasang IUD sebagai bentuk pencegahan supaya tidak dekat jeda kelahiran antara anak kedua dan ketiga. Bahkan sebetulnya kita pun sudah mempersiapkan untuk cukup anak dua aja. Tapi memang pada dulu kita udah pasang IUD, kita udah melakukan pencegahan dalam bentuk KB. Tapi pada dasarnya namanya kodarullah kan Allah menitipkan toh kebobolan juga, dan ketika sudah dititipkan suatu rezeki kita shock juga awalnya, gimana nih, aman nggak nih? Akhirnya kita konsultasi ke dokter dan ternyata dokter saat itu meyakinkan kita serta menguatkan kita bahwasanya insya Allah aman asal kita mengikuti anjuran yang diberikan oleh dokter. Dan saat itu memang istri saya rutin tiap bulan untuk ngecek segala macam, dan alhamdulillah akhirnya kondisinya seperti yang Anda lihat sejauh ini aman istri saya secara kesehatan. Tapi kembali lagi kemarin di saat pasca lahiran dokter kembali mengingatkan untuk nanti sebaiknya cukup ya stop di sini. Dan, Bang, berapa?